Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin yang memberikan hidayah kepada kita semua setelah memberikan kesehatan dan juga kesempatan kita bisa melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala untuk membaca beberapa ayat Al-Qur'an dan juga untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala serta mempelajari ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik atas ilmu yang kita pelajari sehingga kita bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari dengan sebaik-baiknya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita syariat Allah Subhanahu wa taala, yang telah mengajarkan kita perkara tauhid sehingga kita bisa memuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mengajarkan sunnah-sunnahnya agar kita senantiasa menjaga syariat Allah, menjaga kemurnian syariat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baik, yang diberikan rasa cinta kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga memuliakannya serta menghidupkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan pagi hari ini kita berada pada bab 47, yaitu man hazala bi syai'in fihi dzikrullah awil Qur'an awil Rasul, yaitu tentang orang yang menjadikan sesuatu yang di dalamnya ada menyebut nama Allah atau juga Al-Qur'an dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai bahan candaan, ya, atau menjadikan syariat Allah Subhanahu wa taala dan yang berkaitan dengannya sebagai candaan atau bahan olok-olokan. Pada dasarnya bercanda itu sesuatu yang mubah, ya, mubah, sesuatu yang boleh. Bercanda, seseorang bercanda dengan temannya. Akan tetapi salah satu adab yang perlu diperhatikan ketika bercanda, dan kalau kita tidak memperhatikan adab-adab dalam bercanda ini akan mengakibatkan sesuatu yang sangat fatal, bisa merusak agama seseorang, yaitu dia bercanda tapi dengan mengolok-olok syariat Allah Subhanahu wa taala, dengan menyebutkan sesuatu yang hina terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, entah itu yang berkaitan dengan Allah atau berkaitan dengan Al-Qur'an atau berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau berkaitan dengan syariat yang telah Allah perintahkan dan juga berkaitan dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah beliau ajarkan. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita semua untuk menanamkan pengagungan dan juga memuliakan di dalam hati kita terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala dan juga terhadap sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar diri kita terhindar dari perbuatan yang tercela tersebut, ya. Karena seseorang apabila di dalam hatinya tidak ada memuliakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya,
maka sangat mungkin kalau dia melihat seseorang yang menjalankan sunnah Nabi yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya, mungkin orang tersebut akan akan dicelah, ya. Orang tersebut akan dicelah dan diberikan julukan-julukan yang buruk, dan ini sangat berbahaya untuk akidah seorang muslim. Baik. Pembahasan yang akan kita baca ini termasuk pembahasan bukan lagi syirik kecil, tetapi ini adalah kufur besar yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam, ya. Seorang muslim misalkan apabila dia mengolok-olok salah satu bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut terancam keluar dari agama Islam, ya. Orang tersebut terancam keluar dari agama Islam. Nanti insyaallah kita bacakan dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Contohnya yaitu seseorang mengolok-olok, mempermainkan syariat, misalkan sholat, ya. Jadi sholat, tapi sholat ini dibuat lelucon, menghinakan syariat sholat supaya orang-orang tertawa, ya, dengan niat ini hanya sekedar hiburan. Maka ini muncul dari suatu kebodohan di dalam sunnah Nabi, di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, sampai berani menjadikan salat itu bahan apa? Bahan cemoohan, bahan ejek-ejekan, olok-olokan, ya, seperti yang pernah kita lihat ada orang-orang yang salat, ya, kemudian mengenakan kostum yang bermacam-macam dan tujuannya adalah untuk apa? Untuk bercanda. Maka ini bercanda yang bukan pada tempatnya, karena bercandanya mengandung unsur penistaan agama, penistaan syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi orang tersebut, ya, bagaimana kalau dia tidak tahu? Ya, perlu diedukasi dengan benar, dan ini adalah tugas orang-orang yang sudah dewasa. Dan sayangnya orang yang dewasa juga tidak mengetahui akan materi seperti ini. Mereka menganggap itu adalah sesuatu yang lucu. Ya, apalagi sekarang atau di negara kita juga banyak sekali orang-orang yang tampil dan tujuannya adalah untuk apa? Komedi, untuk membuat orang-orang tertawa. Kadang-kadang mereka itu tidak mengetahui ternyata apa yang mereka sampaikan untuk menjadikan jamaah tertawa termasuk bagian dari syariat Allah yang tidak boleh digunakan untuk apa? Bercanda. Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang Al-Quran, wa ma huwa bil hazl, ya. Gimana ayatnya? Dalam surat At-Tariq, ya. Gimana? Laqaulul fasl wa ma huwa bil hazl, ya. Bahwasanya Al-Qur'an ini adalah ucapan yang terperinci. Dia bukan ucapan untuk bercanda, bukan candaan Al-Qur'an ini. Jadi Al-Qur'an itu sesuatu yang serius, bukan untuk bahan bercandaan. Maka sebagian orang dulu pernah dengar, ya. Jadi sebagian orang baca Al-Qur'an tetapi dilakukan dengan seperti orang bernyanyi, ya. Bernyanyi, jadi misalkan nyanyian dangdut gitu, ya. Ada nyanyian dangdut, jadi bacaan Al-Qur'annya disesuaikan dengan tunnya, ya, dengan tunnya lagu tersebut. Masya Allah. Dengan mengabaikan panjang pendeknya, hancur semua, ya, dan tidak memperhatikan maknanya lagi. Jadi ini termasuk bagian yang Masya Allah berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Bahkan ngaji baca Al-Qur'an diiringi dengan apa? Alat musik. Ini juga termasuk perbuatan kufur, ya, disebutkan oleh para ulama. Membaca Al-Qur'an diiringi dengan alat musik, ini adalah perbuatan kufur yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Masya Allah, ya. Jadi penting sekali bagi kita semua jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala memberikan edukasi kepada masyarakat kaum muslimin, ya, yang mereka itu di negara kita mereka suka bercanda, mereka suka sesuatu yang humor, suka komedi. Maka kita harus memberikan batasan-batasan
mana yang boleh dijadikan sebagai candaan dan mana yang tidak boleh dijadikan sebagai candaan. Dan juga kita mengetahui bahwasanya bercanda kalau berlebihan itu adalah sesuatu yang dilarang, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu wa iyyakum wa kathratad dhahik, jauhilah oleh kalian banyak tertawa, fa inna kathratad dhahik tumitul qalba, karena banyak tertawa itu bisa mematikan apa? Mematikan hati. Kalau orang hatinya sudah mati, maka dia mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu susah khusyuknya. Ya, susah untuk apa? Khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam." Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, yaitu dari kehidupan akhirat, alam kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui orang-orang yang disiksa dalam kubur. Lau ta'lamuna ma a'lam. Kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la bakaitum la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Niscaya kamu akan sedikit tertawa dan lebih banyak apa? Lebih banyak menangis. Akan tetapi meskipun demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bercanda bersama para sahabat radhiyallahu anhum, ya. Ada seseorang yang bernama Abdullah, memiliki julukan himar. Ya, himar itu apa, Pak? Keledai, ya. Namanya Abdullah. Dia ini adalah orang yang suka bercanda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sayangnya orang ini suka minum khamr, sehingga sering dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dicambuk, dihukum, ya. Nah, kalau minum khamr berapa, Pak? Dipukul berapa kali? 40 kali. 40 kali. Ya, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang ketahuan mabuk maka dicambuk 40 kali. Dan ini seorang sahabat namanya Abdullah, sering sekali. Kemudian ada orang yang mengatakan, ya Allah laknatlah dia, Allahumma al'anhu, ya Allah laknatlah dia. Betapa sering dia itu dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dicambuk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? La tal'anuh, kamu jangan melaknat dia. Ya, demi Allah tidaklah aku mengetahui melainkan si fulan ini cinta kepada Allah dan juga Rasulnya. Ya, jadi amalan secara zahir dia bermaksiat, tetapi hatinya masih beriman kepada Allah, hatinya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Tapi ada orang-orang seperti itu, cinta dengan suatu maksiat tertentu, jatuh dia dalam maksiat itu, ya. Tapi hatinya apa? Masih beriman, masih cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan orang yang mengolok-olok ini. Orang yang mengolok-olok berarti apa? Menunjukkan apa? Menunjukkan syariat atau sesuatu yang diolok-olok itu hina di hadapan dia. Ya, hina di hadapan dia, sesuatu yang tercela di hadapannya. Oleh karena itu, perbuatan seperti ini apabila dilakukan dengan sengaja, ya, dan juga dengan niat, maka ini adalah perbuatan yang kufur yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bercanda bersama para sahabat, ya. Misalkan ada seorang badui, ya. Ada badui datang ke kota Madinah untuk melakukan jual beli. Dan setiap kali dia datang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya datang menemuinya di pasar sedang jualan, maka dia didekap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Didekap, kemudian dia pun nengok-nengok, siapa yang dekap aku ini? Ketika dia tahu bahwasanya yang mendekap adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun membiarkannya, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Siapa yang mau beli budak ini? Siapa yang mau beli budak ini, gitu, ya. Maka orang tersebut mengatakan, "Wahai Rasulullah, ya aku nggak laku, ya. Aku kalau jadi budak aku tidak laku," gitu, ya. Artinya orang tersebut bercanda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dan beliau pun bercanda dengan orang itu. Taib. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahasan ini sangat penting sekali, ya. Penting sekali supaya kita menyadari keagungan Allah, keagungan syariat Allah, tidak bermudah-mudahan untuk bercanda, bergurau dengan menyebutkan salah satu bagiannya. Taib. Al-Quran telah mewajibkan setiap hamba untuk mengagungkan Allah dalam berbagai ayat yang banyak sekali. Salah satunya Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, ya, dalam surat Nuh, "Ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara." Kenapa kalian itu tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Wa qad khalaqakum atwara, dan Allah sudah menciptakan kalian dalam beberapa fase. Jadi atwara taurun ba'da taurin, yaitu alaqah, mudghah dan seterusnya, itu ya maksudnya. Jadi Nabi Nuh mengingatkan kepada kaumnya, "Ma lakum la tarjuna lillahi waqara." Ini sebenarnya ada beberapa tafsiran, ya. Salah satunya adalah kenapa kalian itu tidak mengagungkan Allah. Dalam tafsiran yang lain, kenapa kalian tidak mengharapkan kebaikan akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi Nuh, ya. Nabi Nuh itu adalah seorang nabi yang sering diolok-olok oleh kaumnya, kaum musyrikin, ya. Dituduh sebagai apa Nabi Nuh? Orang yang bodoh, ya. Inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Atau dituduh sebagai orang yang sesat, ya. Dan juga Nabi Nuh pengikutnya, ya, pengikutnya disebut sebagai orang yang enggak punya otak. Ma naraka taba'aka illa aradhiluna badiyar ra'i, ya. Yang mengikutimu adalah orang-orang yang hina. Jadi para pengikutnya, pengikut Nabi Nuh dituduh sebagai orang-orang yang apa? Aradhiluna, orang-orang yang enggak punya nilai. Ya, orang-orang yang hina, tidak punya nilai di masyarakat. Badiyar ra'yi, yang cepat sekali terpengaruh katanya. Cepat terpengaruh dengan ucapan orang, dikit-dikit percaya gitu ya. Jadi mereka menganggap diri mereka itu adalah orang yang apa? Yang cerdas. Adapun pengikut Nabi Nuh ini gampang dibohongi kata mereka, ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebenaran apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Nuh untuk membuat apa? Membuat kapal, bikin kapal, enggak ada lautan, enggak ada sungai, enggak ada hujan, enggak ada banjir, bikin kapal di bukit, bikin kapal besar. Maka mereka pun mencemooh Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh mengatakan, "In taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun." Kalau kalian sekarang mengolok-olok kami, lihat saja, nanti kami akan kembali mengolok-olok kalian seperti kalian mengolok-olok kami, ya. Jadi ketika datang janji dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu langit menurunkan hujan, bumi mengeluarkan mata airnya, kemudian bertemu air tersebut di atas bumi dan meluap, ya, maka segala sesuatu tertutupi dengan air tersebut, sampai gunung yang tinggi pun tidak bisa mengungguli air itu, ya. Seluruh manusia dan juga binatang yang ada di bawah kapal Nabi Nuh binasa, ya, kecuali yang memang hidup di air. Taib. Jadi ini adalah kebiasaan orang-orang musyrikin mengolok-olok orang-orang yang beriman. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang musyrikin, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih," dan mereka tidaklah mengagungkan Allah sebagaimana semestinya.
wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati matwiyatun biyaminih. Padahal bumi seluruhnya dalam genggaman Allah nanti pada hari kiamat, dan langit itu dilipat, digulung dengan tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah, maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ya, jadi orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tidak ada pengagungan, ya, tidak ada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan kita mempelajari tauhid menjadi, ya, kalau yang pernah mengikuti berkaitan dengan pembagian tauhid, tauhid itu dibagi oleh para ulama berapa tak? Ada 3, ya kan? Yang pertama tauhid uluhiyah, 2 rububiyah, ketiga asma wa sifat, ya. Uluhiyah artinya apa? Nah, uluhiyah itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diibadahi. Artinya kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua rububiyah. Ini berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa perbuatan Allah? Yaitu kita meyakini bahwasanya Allah menciptakan, memberi rezeki, mengatur, ya, seluruh alam semesta ini sendirian. Kemudian tauhid apa? Asma wa sifat. Ini berkaitan dengan zat, ya, zat Allah Subhanahu wa ta'ala, nama dan sifatnya. Ya, jadi kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang banyak, yang baik, dan sifat-sifat yang sempurna sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunnah yang sahih, ya. Kurang lebih itu tadi pembagian tauhid. Pembagian tauhid ini semuanya adalah berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Penelitian. Berdasarkan apa? Penelitian. Penelitian apaan? Dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an dari awal sampai terakhir yang membahas tentang tauhid, maka kurang lebih membicarakan 3 hal ini, ya. Dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, ya. Surat Al-Fatihah, surat An-Nas dulu pernah kita sebutkan ini. Dulu pernah kita sebutkan. Dalam surat Al-Fatihah saja misalkan sudah ada kandungan 3 macam tauhid. Dan juga surat An-Nas juga sama. Surat An-Nas menyebutkan juga 3 macam tauhid, ya. Dari alhamdulillahi rabbil alamin. Tauhid apa ini? Rububiyah, Rabbul alamin. Allah Rabb semesta alam, yang mengatur semesta alam ini, yang menciptakan semesta alam. Jadi tauhid rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim. Asma wa sifat. Ini nama Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maliki yaumiddin. Malik, ya, bisa rububiyah, bisa uluhiyah, bisa rububiyah, bisa asma wa sifat, ya. Bisa rububiyah, bisa asma wa sifat. Karena Malik juga salah satu nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hari kiamat itu diatur oleh Allah nanti pada hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Ini tauhid apa? Uluhiyah, ya. Jadi rububiyah, asma wa sifat, uluhiyah itu ada dalam apa? Surat Al-Fatihah. Sebelum kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Jadi seakan-akan kita diperintahkan untuk agungkan Allah dalam tauhid-tauhidnya sebelum kamu minta sesuatu kepada Allah. Minta hidayah kepada Allah, ya. Jadi yang paling utama apa? Mengagungkan Allah di dalam tauhid. Taib. Demikian juga dalam surat An-Nas. Dalam surat An-Nas, apa itu dalam surat An-Nas? Coba kita baca ayat pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Rabbnya manusia. Katakanlah,
Aku mohon perlindungan kepada Robnya manusia. Tauhid apa ini? Rububiyah, ya, yang mengatur manusia, yang menciptakan, memberi rezeki kepada mereka. Terus apa? Malikin nas, Malik. Nih, tauhid apa ini? Tauhid rububiyah atau asma wa sifat. Nama Allah Subhanahu wa taala Malik. Ya, Malikin nas. Kemudian yang ketiga, Ilahin nas. Ilahin nas artinya apa? Sesembahan. Ilah artinya sesembahan manusia. Ini tauhid apa? Uluhiyah. Rububiyah, asma wa sifat, uluhiyah. Baru habis ilahin nas, min syarril waswasil khannas, ya. Jadi bertawasul dengan menyebutkan 3 macam tauhid milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita diperintahkan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala melalui tauhid yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, dan seterusnya, ya. Silahkan dilihat di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi awal surat, akhir surat, di sana sudah ada penyebutan tentang 3 macam tauhid ini. Oleh karena itu jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, kita mempelajari tauhid dari awal sampai terakhir, ya, mempelajari tentang kesyirikan, ya, dari awal sampai terakhir. Tujuannya adalah agar kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang musyrikin, ya, tidaklah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau ketika ada orang yang mengatakan masya Allah wa syi'ta, ya, apa yang engkau kehendaki, apa yang Allah kehendaki, dan apa yang engkau kehendaki, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aja'altani lillahi niddan, apakah engkau menjadikan aku sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Bal masya Allah wahdah, tapi yang benar adalah apa yang Allah kehendaki saja. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh beliau itu sangat perhatian dengan hal-hal yang berbau kesyirikan, berbau menyandingkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa saja yang menghina Allah ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun merendahkan syariat Allah, maka jelas dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya sebelumnya dia telah beriman, maka tauhid dan keimanannya otomatis menjadi batal, rusak, ya, dan dia disebut sebagai orang yang murtad, keluar dari agama Islam. Taib. Oleh karena itu, ya, pembahasan ini sangat penting untuk kita pelajari, apalagi di zaman sekarang, di negara yang memang warganya itu sangat senang sekali dengan acara-acara apa? Acara lawak, komedi, ya, apalagi istilahnya Pak? Ada komedi, ada lawak, humor, apa lagi Pak? Ketawa-ketawa, ya, dan lain sebagainya. Ya, intinya kita itu suka tertawa lah, ya, suka tertawa. Ya, mungkin karena kita negara kebanyakan mayoritas miskin, ya, untuk meningkatkan kebahagiaan ya sudah dibanyakin apa? Banyakin humor. Baik. Tetapi, ya, kita mencari ketenangan bukan dengan banyak tertawa, tapi banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati itu menjadi tenang. Kalau tertawa, ya, senang cuman sebentar, tapi pusingnya kembali lagi setelah apa? Tertawa. Bahkan Nabi SAW tadi mengatakan apa? Fa inna kathratad dhahik tumitul qalba. Banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Taib. Jadi seringkali kita dapati orang-orang secara terang-terangan menghina Islam, mengejek Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengolok-olok ayat Allah dan menjadikan sebagainya sebagai
menjadikannya sebagai bahan senda gurau candaan, ya. Dan dulu pernah kita lihat ada orang kafir yang membuat karikatur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini jelas-jelas pencemaran agama atau pelecehan agama. Nama baik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilecehkan. Maka khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagian ulama mengatakan orang ini walaupun sudah minta maaf, bertobat, enggak ada ampun katanya. Khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebagian ulama mengatakan kalau bertobat masih diampuni. Dan juga beberapa waktu yang lalu kita melihat ada orang kafir yang apa? Yang membakar Al-Qur'anul Karim. Ini juga sama, ya. Ini juga pelecehan agama Islam. Kalau yang melakukan ini adalah orang kafir, maka kita katakan wajar saja karena dia apa? Kafir, membenci Allah, membenci Al-Qur'anul Karim. Tapi kalau yang melakukannya itu katanya Islam, ya, dia membuang Al-Qur'an, katanya mengajarkan kepada murid-muridnya, ini cuman Al-Qur'an tulisan saja dibuang. Wah, gitu, ya. Perbuatan membuang Al-Qur'an ini adalah perbuatan kufur. Ya, para ulama menjelaskan ketika mereka menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Musa. Nabi Musa ngapain? Nabi Musa setelah menemui Allah dalam perjanjian 40 hari, ya kan? Kemudian dikasih tahu oleh Allah bahwasanya kaummu itu terfitnah, mereka menyembah anak lembu. Nabi Musa masih tenang ketika baru mendengar berita tersebut. Ketika Nabi Musa datang kepada kaumnya, melihat mereka betul-betul menyembah anak lembu, dan Nabi Harun tidak bisa apa-apa, wa alqal alwah wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilaih. Nabi Musa langsung melempar itu lauh, catatan itu, ya, kitab suci dilempar oleh Nabi Musa. Kemudian Nabi Harun diambil itu kepalanya, mau dipatahin, ya. Para ulama menyebutkan apa yang dilakukan oleh Nabi Musa ini adalah perbuatan kufur. Hanya saja karena beliau itu sangat emosi, ya, sangat emosi beliau ketika melihat umatnya yang kembali musyrik, maka di luar kendali beliau, ya. Maka ketika walamma sakata Musal ghadabu akhadhal alwah, ketika Nabi Musa sudah reda marahnya, marah karena Allah, ya kan, marah karena Allah, melihat orang-orang menyekutukan Allah, akhadhal alwah, maka beliau pun mengambil lauh tadi, ya, mengambil, ya, karena beliau dalam keadaan marah. Dan juga Nabi Harun saudaranya pun dimohonkan ampun, Rabbi firli wali akhi wa adkhilna fi rahmatik innaka antal ghafurur rahim. Ya, ya Allah, ampunilah aku, minta ampun, ya, ampunilah aku dan juga saudaraku, dan masukkanlah kami kepada orang-orang yang mendapatkan rahmat-Mu. Baik. Jadi ini adalah perbuatan yang kufur, melemparkan, ya. Kemudian juga ada yang menginjak-injak Al-Qur'anul Karim. Ini lebih lagi perbuatan kufur. Kemudian ya, si dosen ini tidak paham, ya, tentang bahwasanya melempar Al-Qur'an atau bahkan menginjak-injaknya ini termasuk bagian dari menistakan agama. Alasannya apa? Ketika menjelaskan seperti itu kepada murid-muridnya, ya, itu kan cuma tulisan saja, tidak berpengaruh apapun. Kita mau buang, kita mau bakar, kita mau injak-injak, ya, tidak berpengaruh apapun. Maka ada orang yang cerdas membawa buku tulisan si dosen ini, dilempar, diinjak-injak, ya, diinjak-injak. Maka bagaimana sikap si dosen? Marah dosennya, ya, itu merasa buku tulisannya, karya tulisnya yang berharga, yang mulia menurut dia, marah. Artinya apa? Tulisan, ya, mungkin dianggap tidak mewakili seseorang, dianggap, tetapi ternyata ada suatu emosional yang berkaitan dengan karya tulis tersebut. Apalagi Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kitab suci
yang ditinggikan Allah Subhanahu wa taala. Kita pun diperintahkan untuk meletakkan Al-Qur'an di mana? Di tempat yang mulia, tempat yang lebih tinggi gitu ya. Karena Allah Subhanahu wa taala juga menempatkan Al-Qur'an di tempat yang tinggi, yang mulia, ya. La yamassuhu illal mutahharun. Taib. Jadi ini insyaallah bisa kita fahami ya, bahwasanya syariat Allah Subhanahu wa taala tidak patut untuk dihinakan sama sekali, dan biasanya penghinaan tersebut muncul dari orang-orang kafir. Tapi kalau ada orang muslim yang tidak tahu atau yang keliru memahami, maka kita jangan buru-buru memvonis orang tersebut sebagai orang munafik, ya. Perlu edukasi, dikasih tahu dengan pelan-pelan ya, supaya orang tersebut faham. Taib. Mengejek syariat Allah dan juga mengejek kaum mukminin merupakan kebiasaan orang-orang musyrikin. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nabi-nabi terdahulu, وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Dan sungguh beberapa rasul sebelum engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diperolok-olok oleh kaumnya, sehingga turunlah azab kepada orang-orang yang mengolok-olok itu sebagai balasan dari olok-olokan mereka, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengazab orang yang menjadikan nabi dan umatnya sebagai bahan olok-olokan, karena pada dasarnya mereka ini adalah orang yang kafir, tidak beriman kepada nabi tersebut. Jadi bukan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah menjadi bahan ejekan kaumnya, akan tetapi para rasul sebelum beliau juga demikian, ya. Akan tetapi itu hanya di dunia saja. Nanti pada hari kiamat tidak akan ada lagi, bahkan sebaliknya, orang-orang mukmin yang akan menghinakan orang-orang kafir nanti pada hari kiamat, ya. Kalau di dunia udah biarin mereka, nanti ke hari kiamat gantian. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Dan ini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mutaffifin ayat 29 sampai 32. Allah berfirman, "Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun." Sesungguhnya orang-orang yang jahat itu, mujrim, ini orang-orang kafir, mereka dahulu di dunia menertawakan orang-orang yang beriman. Jadi senang mereka kalau orang beriman itu kesusahan. Wa idza marru bihim yataghamazun. Dan apabila mereka, yaitu orang-orang yang beriman itu lewat di hadapan mereka, mereka saling yataghamazun, yaitu mengedipkan atau memberikan isyarat-isyarat untuk mencemooh kaum muslimin. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Dan kalau mereka kembali kepada keluarga mereka atau kembali kepada kaumnya, mereka itu bersukacita, gembira karena berhasil menjadikan kaum muslimin sebagai bahan olok-olokan. Ini keberhasilan orang-orang kafir, ya. Menurut orang kafir berhasil kalau menjadikan kaum muslimin itu sebagai bahan olok-olokan, menjadi korban, ya. Nah, kalau zaman sekarang masya Allah kita melihat kaum muslimin di Palestina, ya, bukan cuma menjadi bahan olok-olokan, tapi juga dia dibunuhi, ya, dibunuhi. Kaum muslimin yang enggak ikut perang, yang miskin, yang kelaparan juga tidak luput dari kejahatan orang-orang Yahud yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Dan apabila mereka melihat orang-orang yang beriman, mereka malah mengatakan apa? Sungguh
orang-orang ini adalah orang-orang yang sesat. Nah, orang beriman disebut sebagai apa? Orang yang sesat. Dalam pandangan Allah, siapa yang sesat? Orang-orang kafir. Jadi sering ya, orang-orang yang sesat membuat label kepada orang-orang yang benar dengan kesesatan yang mereka miliki, ya. Nah, ini orang misalkan ini aliran sesat, ini aliran sesat, padahal mereka yang aliran sesat, gitu. Masya Allah. Tetapi orang beriman bersabar, ya. Ahlus sunnah bersabar, tidak buru-buru. Semuanya diatur dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tujuan kita semua adalah berdakwah, mengajak orang kaum muslimin atau mengajak manusia untuk menghidupkan syariat Allah, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan juga perbuatan mengolok-olok ini ternyata bukan hanya muncul dari orang kafir dan musyrikin saja, tetapi juga orang-orang munafikin juga melakukan seperti itu juga. Ya, dalam surat Al-Baqarah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang orang-orang munafik, ya kan, dalam surah Al-Baqarah itu Allah menyebutkan 3 jenis manusia, ya kan? Yang pertama apa? Orang-orang yang bertakwa, ya kan? Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi, dan seterusnya, kurang lebih 5 ayat. Kemudian yang kedua yaitu orang-orang kafir, innal ladzina kafaru lan tughni anhum. Gimana ayatnya? Innal ladzina lan tughni amwaluhum. Bukan. Taib, pokoknya tentang apa? Orang-orang kafir, ya. Kemudian yang ketiga tentang orang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ada orang-orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir, tapi sebenarnya mereka tidak beriman. Taib. Itu jenis manusia yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam awal surat Al-Baqarah. Ada 3, ya Pak, ya. Yang pertama tadi orang yang bertakwa, ya. Yang kedua orang kafir, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim, ya. Taib. Yang ketiga siapa? Orang munafik. Dari 3 kelompok manusia ini Allah Subhanahu wa taala paling banyak berbicara tentang siapa? Orang munafik paling panjang ayatnya, ya. Karena memang menghadapi orang munafik itu yang paling repot. Mereka musuh dalam selimut, ya. Kalau orang bilang apa? Serigala berbulu domba, ya kan? Musuh dalam selimut. Jadi paling susah. Taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, maka mereka mengatakan kami beriman, ya. Mereka bisa ngobrol, nyambung mereka. Ketika berjumpa dengan orang beriman, ngobrol tentang keimanan, tentang dakwah Islam, tentang syariat Allah. Wa idza khalau ila syayatinihim. Kalau mereka itu berjumpa, berpisah dengan orang beriman dan berjumpa dengan setan-setan mereka, tokoh-tokoh mereka, teman-teman jahat mereka, qalu, mereka mengatakan apa? Inna ma'akum, sesungguhnya kami ini bersama kalian, kami pro kalian, ya. Innama nahnu mustahzi'un, kami itu kalau datang kepada mereka itu cuman melakukan olok-olok saja, menipu mereka, ya, melakukan tipu daya kepada orang-orang yang beriman. Jadi kalau bersama orang beriman mereka menipu. Yang jujur adalah ketika mereka bersama siapa? Orang-orang kufar, orang-orang kafir dan yang semisalnya. Nah, ya, dzul wajhain disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Dzul wajhaini. Kalau ketemu dengan satu kelompok dia punya wajah, kalau bertemu dengan kelompok yang lain punya wajah yang lain lagi,
ya. Nah, alasan mereka apa? Innama nahnu muslihun. Masya Allah, indah sekali ucapannya. Kami ini berbuat islah, berbuat baik. Islah itu apa, Pak? Islah itu bisa damai, artinya mendamaikan, atau perbaikan. Ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ala innahum humul mufsiduna. Mereka itu bukan orang yang islah, tetapi mereka adalah orang yang membuat apa? Kerusakan. Kenapa, Pak? Ya, kenapa? Karena orang munafik ini menjadikan agama Allah Subhanahu wa taala tidak jelas. Mana yang benar, mana yang salah. Ini lebih tepat seperti orang-orang yang liberal atau yang mirip dengan orang-orang liberal. Ya. Orang-orang yang lebih suka dengan orang-orang kafir. Menjaga peribadatan mereka, ya. Cinta, menunjukkan kecintaan dengan mereka, salaman, foto bersama, tertawa-tertawa, ya kan? Makan bersama, kelihatan akur. Tetapi dengan orang-orang yang berusaha menjalankan syariat Allah, menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak suka. Ya, ini berbahaya ini. Ini berbahaya. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita semua, agar kita diberi rasa cinta kepada kaum muslimin, cinta kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kita baca matan dari apa yang tadi kita sebutkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab." Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami itu hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Tentang apa ini? Nanti kita sebutkan. Ya. Qul, katakanlah, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Ya, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian itu melakukan olok-olok, melakukan senda gurau? La ta'tadiru, udah kalian itu enggak usah minta uzur. Qad kafartum ba'da imanikum. Jadi jelas ya. Jadi dalam satu ayat ini ada sekelompok orang yang mengolok-olok, ya, bersenda gurau dengan menggunakan nama Allah atau juga ayat-ayat Allah, Al-Quran dan juga syariat Allah, dan juga apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbuatan mereka itu, ya, tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Allah mengetahui hati mereka memiliki permusuhan kepada kaum muslimin, dan bagaimanapun mereka itu menyembunyikan dalam hatinya, suatu saat akan muncul dari lisan mereka, ya. Jadi sekuat apapun kita menyembunyikan sesuatu, maka suatu saat akan muncul dari lisan kita. Kalau kita menyembunyikan rasa cinta, maka akan muncul bentuk cinta dari lisan kita atau perbuatan kita. Kalau kita menyembunyikan benci, permusuhan, maka akan muncul juga dari lisan dan juga perbuatan kita. Dan itu sesuatu yang pasti, ya, sesuatu yang pasti. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam dan Qatadah, ya, riwayat masing-masing dari mereka dirangkai kemudian disajikan dalam kisah berikut. Annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk, bahwasanya ada seseorang yang berkata ketika perang Tabuk, yaitu pulang dari Tabuk, ya, belum sampai berperang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum bertemu dengan musuh,
kemudian beliau kembali karena kondisinya berat sekali ya di perjalanan ketika musim panas dan juga perbekalan semakin menipis, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kembali. Ma ra'ayna, mereka ini mengatakan apa? Orang-orang munafik. Ma ra'ayna mithla qurra'ina haula. Kita ini belum pernah melihat orang-orang seperti para pembaca Al-Qur'an mereka itu. Maksudnya siapa qurra' di sini? Para pembaca Al-Qur'an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat, para penghafal Al-Qur'an. Arghaba butunan, yaitu orang yang paling senang memperhatikan apa? Perutnya, ya. Wala akdzaba al-sunnah, dan juga yang paling dusta lisannya. Jadi menganggap para sahabat itu orang-orang yang mementingkan perutnya, orang yang dusta lisannya. Wala ajbana indal liqa, dan juga tidak ada yang lebih pengecut ketika berjumpa dengan musuh. Masya Allah. Apakah ini patut seperti ini, Pak? Jadi niat mereka itu bercanda, tapi dengan menyebutkan sifat-sifat buruk yang mereka buat-buat sendiri tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Apa tadi katanya yang pertama? Yang paling memperhatikan apa? Perutnya. Yang kedua, dusta lisannya. Apakah para sahabat dan juga Rasulullah sangat memperhatikan perut? Tentu tidak. Ya. Apakah mereka orang yang berdusta? Tentu tidak. Apakah mereka orang yang pengecut? Juga tidak. Apalagi ya, mereka orang yang berkorban ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang disampaikan oleh orang munafik ini adalah ucapan dusta, kebohongan. Yaitu yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu al-qurra, ya. Faqala lahu Auf bin Malik. Kemudian Auf bin Malik mengatakan kepadanya, "Kadzabta, kamu dusta, ya. Kamu dusta. Walakinnaka munafiq, tapi yang benar kamu itu adalah orang munafik. Ucapan kamu dusta dan kedustaan kamu itu menunjukkan kamu adalah orang munafik." Kenapa? Karena bukan sekedar dusta. Dustanya mengandung mengolok-olok penghinaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku akan memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhahaba Aufun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyukhbirahu. Maka Auf bin Malik pun pergi berangkat menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahukan ucapan orang munafik tersebut. Fawajadal Qur'ana qad sabaqahu. Ternyata dia mendapatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mendapatkan wahyu. Jadi Al-Qur'an telah mendahului siapa? Auf. Beliau berangkat, ternyata Al-Quran sudah turun duluan. Masya Allah. Jadi Allah maha mengetahui. Faja'a dhalika ar-rajul ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun wahyu sudah turun, Auf tetap memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau ketika itu sudah bersiap-siap, sudah naik untanya untuk menemui orang-orang yang tadi mengatakannya. Taib. Orang yang tadi dilaporkan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qadir tahala wa raqiba naqatahu. Beliau sallallahu alaihi wasallam sudah mulai berangkat dan naik untanya. Faqala, dia pun mengatakan, "Ya Rasulullah, innama kunna nakhudu wa natahaddatsu haditsar rakbi naqta'u bihi 'anna at-tariq." Ya Rasulullah, kami ini cuman ngobrol-ngobrol biasa. Kami ngobrol seperti obrolan orang yang sedang naik kendaraan, ya. Jadi untuk memutus waktu jalan supaya tidak terasa jauh, ya, supaya mereka tidak bosan, biasanya ngobrol dengan berbagai macam apa? Obrolan, ya. Seperti antum misalkan naik mobil,
lewat tol yang panjang, kalau diem-diem semua akhirnya apa? Bosan. Maka mungkin ngobrol dengan berbagai macam obrolan. Tapi orang-orang ini ngobrolnya tidak pakai aturan. Ya, karena apa? Isinya adalah mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Umar mengatakan, ka'anni anzuru ilaihi muta'alliqan bi nis'ati naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan saat ini aku masih melihat orang itu memegangi tali kekang unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, entah memegangi atau dia ini diikat. Pokoknya muta'alliqan artinya bergelantung ya. Entah diikat atau memegangi. Minta maaf terus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak dipedulikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innal hijarata tankubu rijlaihi, dan batu-batu itu menghantam kakinya. Jadi dia kesandung ya, sambil minta maaf kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sambil berjalan dia dan kakinya menghantam batu-batu tersebut. Wa huwa yaqul, sambil mengatakan apa? Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Wahai Rasulullah, kita cuma bermain-main saja, ngobrol biasa, bersenda gurau. Maka fayaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Jikalau engkau bertanya kepada mereka, pasti mereka akan mengatakan kami cuma ngobrol biasa dan kami bermain. Ya, katakanlah, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya kalian itu mengolok-olok? La ta'tadhiru, janganlah kalian itu minta uzur, enggak usah cari uzur lagi, karena sudah ditunjukkan dengan lisan yang jahat tadi. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian itu telah kufur setelah kalian beriman. Ma yaltafitu ilaihi wa ma yaziduhu alaihi, beliau sama sekali enggak nengok kepada orang tersebut dan juga tidak menambahkan apapun. Ya, pokoknya dibacakan ayat itu saja. Nah, akhir orang ini bagaimana? Akhir orang ini disebutkan dalam cerita bahwasanya orang ini akhirnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan diterima taubatnya, dan dia bersumpah bahwasanya berdoa kepada Allah supaya kematiannya itu adalah berjihad fi sabilillah dan tidak ada orang yang mengetahuinya. Maka ketika perang Yamamah, orang ini tidak diketahui oleh siapapun, ya, gugur dan sesuai dengan apa yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan ayat yang tadi kita bacakan, ya, ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Jika kami memberikan maaf kepada sebagian kalian, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berbuat dosa. Artinya kalau bertobat kepada Allah maka dimaafkan. Kalau tidak, ya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi itu tadi kejadian ini dalam apa Pak? Dalam perjalanan perang apa tadi? Tabuk, ya. Perang Tabuk. Perang Tabuk adalah salah satu peperangan yang paling penting, dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau enggak salah di tahun ke-9 itu, ya. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatu Mekah. Ya. Namun peristiwa ini meskipun tidak jadi hadapan dengan orang-orang kufar, orang-orang Romawi, tapi peristiwa ini
menyimpan banyak sekali pelajaran yang berharga dan juga menyingkap orang-orang munafik yang mereka selama ini menyembunyikan kekufurannya di hadapan kaum muslimin. Peperangan ini benar-benar membuat nyali orang munafik itu ciut hingga mereka tidak kuasa untuk menyembunyikan kemunafikan mereka, ya. Selain musuh yang akan dihadapi sangatlah berat, yaitu orang-orang Romawi, jarak antara Tabuk dengan kota Madinah juga sangat jauh, ya, yaitu sekitar 600 kilo lebih, ya, 600 kilo, Pak. Kalau sini ke Surabaya ya sekitar 800-an, ya. Sini Semarang lah kurang lebih, ya. Sini Semarang 500-an, ya, Pak, ya. Berarti kurang lagi, ke sana lagi, ya. Masya Allah. Kita naik mobil aja capek nih, apalagi jalan kaki. 600 kilo lebih. Ditambah lagi ketika itu kondisinya panas. Di kota Madinah juga apa? Panas, kekeringan, harta sedikit. Jadi mempersiapkan biaya perang itu juga apa? Juga butuh kesungguhan dari orang-orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka tetap berlomba-lomba mengikuti peperangan tersebut, mengorbankan harta jiwa yang mereka miliki untuk keberangkatan pasukan perang tersebut. Berbeda dengan orang-orang munafik, sebagian mereka ada yang terpaksa ikut perang. Ada juga yang mereka enggak ikut perang. Mereka sudah menyiapkan berbagai macam alasan kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti datang ke kota Madinah. Kalau nanti pulang, nanti aku alasannya begini. Nanti orang lain mengatakan begini, ya. Taib. Maka surat At-Taubah itu banyak sekali menyingkap keburukan orang-orang munafikin dan juga menetapkan orang-orang yang beriman. Di antara yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak mengikuti perang ini yaitu Ka'ab bin Malik, ya. Termasuk 3 orang, salah satunya Ka'ab bin Malik, kemudian siapa, ya? Murarah kalau enggak salah. Ada juga Hilal, ya. 3 orang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal thalathati alladhina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ard. Allah memberikan ampunan kepada 3 orang yang mereka itu tertinggal, ya, tertinggal karena mereka memang tidak ikut perang. Dari Ka'ab bin Malik ini sebenarnya sudah menyiapkan kendaraan, sudah menyiapkan perbekalan, tapi nggak tahu kenapa kok tiba-tiba malas, menunda, sampai akhirnya sudah jauh nggak bisa ngejar lagi para sahabat, ya. Sampai kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di perjalanan menanyakan mana Ka'ab bin Malik, ya, ditanyakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena memang Ka'ab bin Malik selama ini mengikuti peperangan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan termasuk orang-orang yang masya Allah luar biasa. Jadi diberikan kepandaian di dalam berbicara. Ada seorang sahabat yang mengatakan, wah dia ini munafik. Ada yang mengatakan tidak, ya mungkin dia punya uzur. Akhirnya ketika selesai, ya, perjalanan tersebut, orang-orang yang enggak ikut perang datang, termasuk di dalamnya Ka'ab ibnu Malik, ya, wahai Rasulullah, engkau mengetahui bahwasanya aku ini orang yang pintar ngomong. Seandainya aku mau membuat alasan, aku bisa. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Allah pasti tahu. Allah akan memberitahukan kepada nabinya apa yang sesungguhnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan waktu berapa hari? 40 hari. 40 hari. Kalau gitu kamu berdiamlah 40 hari sampai datang keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu munafik atau bukan? Adapun orang-orang munafik datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyatakan uzurnya, uzurku begini, uzurku begitu, dimaafkan. Tapi sahabat yang murni di sini kurang lebih 3 orang tidak punya alasan sama sekali, nggak punya alasan.
Ya, sehingga 3 orang itu diberikan waktu tenggang 40 hari sampai turun pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah 40 hari ditambah lagi 10 hari. Ya, istrimu suruh pulang. Masya Allah. Tadi asalnya bareng tuh. Nah, sekarang istrinya suruh pulang tambah 10 hari. Jadi hidup sendiri. Apakah aku akan menceraikannya? Tidak. Suruh pulang saja istrimu, gitu ya. Kemudian lengkap 50 hari datang orang yang memberitahukan ya bahwasanya Al-Qur'an sudah turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahagia. Beliau tersenyum. Lalu orang ini langsung berangkat ya, berangkat kepada Ka'ab bin Malik memberitahukan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima taubatmu. Langsung Ka'ab bin Malik bersujud. Ya, bersujud kepada Allah. Sujud apa namanya? Sujud syukur ya, Pak. Sujud syukur. Kemudian melepaskan bajunya langsung dipakaikan kepada orang yang tadi ngasih tahu, Masya Allah. Karena apa? Karena saking bahagianya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi itu salah satu kisah ya yang mengiringi apa? Yang mengiringi perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk. Jadi orang munafik yang ikut tadi, orang munafik yang ikut berperang Tabuk, salah satunya mengatakan fitnah yang keji yang telah tadi kita sebutkan. Jika kita perhatikan, orang yang mengatakan hal ini hanyalah satu orang. Namun kaum munafik lainnya juga hadir ketika itu, juga mereka diam saja ya, menyetujui perkataan yang diucapkan oleh satu orang tersebut, sehingga mereka semua dihukumi sebagai orang yang sama. Adapun Auf bin Malik memiliki sikap tegas ketika mendengarkan ucapan itu, langsung dia itu memiliki ghirah ya di dalam agama. Dia pun bergegas memberitahukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ya pokoknya suatu perkara di dalam suatu kelompok, kalau ada yang janggal maka perkara tersebut dilaporkan kepada yang berwenang ya, karena yang berwenang itu akan menentukan sikap, apakah ini dimaafkan, apakah tidak dimaafkan, ataukah dihukum. Itu dilaporkan kepada siapa? Yang berwenang. Taib, tidak boleh main hakim sendiri. Dan demikianlah sikap seorang mukmin ketika terjebak di dalam majlis yang isinya adalah kemaksiatan, kekufuran, kesesatan, ya. Dia mengingkarinya, tidak boleh meridhoinya. Kalau misalkan seseorang duduk di suatu majlis, kemudian ada orang yang mengatakan isinya adalah kebid'ahan, kesesatan, mengajarkan kepada sesuatu yang salah, ya, maka orang tersebut diperintahkan untuk bangkit, berdiri, jangan lagi duduk di tempat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ya, dalam surat yang lain juga ada. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam Al-Qur'an, yaitu apa? Apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diolok-olok oleh orang kafir, maka janganlah kamu duduk. Fala taq'udu ma'ahum, janganlah kamu duduk bersama mereka. Hatta yakhudu fi haditsin ghairih, sampai mereka membicarakan hal yang lainnya. Kenapa demikian? Innakum idzam mithluhum, kalau masih duduk-duduk saja berarti kamu itu sama halnya seperti mereka, mendengarkan sesuatu yang mungkar tetapi tidak mau mengingkari. Kalau mereka adalah orang kufur, nanti kamu kecipratan kufurnya mereka, ketularan kufurnya mereka, ya. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a.
Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik bersama orang-orang kafir di neraka jahanam mereka semua. Jadi yang melakukan olok-olok tadi siapa? Orang-orang kafir. Yang mendengar dan diam saja adalah orang munafik, ya. Karena mereka ini semisal di dunia, maka Allah di akhirat akan kumpulkan mereka semua di dalam apa? Neraka. Nah, ini yang disebut dengan mudahanah. Nanti ada kalau nggak salah ya. Nggak ada. Jadi ada mudahanah, ada mudarah. Ada istilah apa yang pertama? Mudahanah. Mudahanah ini seperti orang yang basa-basi dan tidak mau mengingkari kemungkaran, ya, atau bahasa kita itu penjilat, ya. Jadi kalau orang membutuhkan dunia, membutuhkan kekuasaan, ya, ketika melihat suatu kemungkaran diam saja, senyum-senyum karena memiliki apa? Memiliki suatu kepentingan. Ini disebut dengan mudahanah. Mudahanah. Jadi meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar untuk mendapatkan ridha dari orang yang melakukan kemungkaran tersebut. Ya. Satunya lagi yaitu mudarah. Mudarah ini orang yang mengingkari tetapi dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik. Ya, ini salah satu apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan cara meskipun tidak langsung diingkari tetapi dengan pertimbangan. Kenapa kok nggak langsung diingkari, ya? Ini orang kalau diingkari secara langsung sama saja. Atau dengan cara yang lain, mengingkarinya dengan cara yang lain, yang lebih efektif. Mungkin kalau ditegur secara langsung nggak efektif, tapi coba dengan cara lain, gitu ya. Maka ini diperbolehkan. Yang penting pengingkaran pada asalnya dalam hati itu tetap ada. Taib. Maka di zaman penjajah mungkin ada yang seperti ini, ya. Jadi ada orang-orang yang munafik, orang pribumi, tapi pro penjajah, ya. Kenapa? Karena mengharapkan jabatan, mengharapkan bagian dan lain sebagainya, ya. Nah, di dalam kekuasaan juga sama, ya. Mungkin ada penguasa yang zalim dan ada sebagian orang itu melihat kemungkaran diam-diam saja, tidak mau mengingkarinya. Kenapa? Karena mengharapkan dunia, mengharapkan jabatan dan lain sebagainya, ya. Kalau bahasa kita tadi disebut apa? Apa namanya? Penjilat. Nggak tahu betul apa enggak, Pak? Betul apa enggak, Pak? Kira-kira. Betul, ya? Taib. Dan ini perbuatan yang buruk, ya. Dalam Islam tidak ada seperti itu. Nabi Musa kalau mau bisa. Nabi Musa kalau mau mendapatkan jabatan dari Fir'aun bisa. Atau ketika Fir'aun mati, Nabi Musa yang maju menggantikannya juga mungkin bisa. Karena Nabi Musa orang yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan jabatan yang beliau cari, bukan kerajaan yang beliau cari, ya. Tapi berjuang membela Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jika ejekan celaan, afan. Ini disebutkan penjelasan berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah tadi, ya. Yaitu sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yahdharul munafiquna an tunazzala 'alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun." Orang-orang munafik itu khawatir kalau diturunkan suatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah, qul istahzi'u,
teruslah kalian berolok-olok, ya, menipu Allah dan juga Rasulnya. Innallaha mukhrijun ma tahdharun. Sesungguhnya Allah akan mengungkapkan apa yang kalian khawatirkan itu. Artinya Allah akan betul-betul menurunkan surat yang menyebutkan kebobrokan akidah mereka. Oleh karena itu surat At-Taubah ini disebut juga oleh para ulama sebagai surat Fadhihah, yaitu sesuatu yang membuka kebobrokan orang-orang munafik, ya. Jadi kalau kita ingin melihat sifat-sifat kemunafikan yang harus kita jauhi, silahkan lihat surat Al-Baqarah juga ada, surat At-Taubah juga ada, ya. Atau juga surat An-Nisa, ya, surat An-Nisa juga ada yang berkaitan dengan peperangan, dan juga surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal. Taib. Jadi kalau surat Al-Anfal dan At-Taubah itu kurang lebih isinya sama, ya. Al-Anfal dengan At-Taubah isinya berkaitan dengan peperangan, berjihad, dan juga tentang keimanan dan juga kemunafikan, ya. Taib. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa Allah pasti menurunkan surat berkaitan dengan orang-orang munafik, kemudian Allah berfirman, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Jika kamu bertanya kepada mereka, niscaya mereka akan mengatakan kami cuman bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, abillahi wa ayatihi, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan juga Rasulnya kuntum tastazi'un, kalian itu bersenda gurau, mengolok-olok. La ta'tadiru, kalian gak usah minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah kalian beriman, ya. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala turunkan, ya, membuka kedok orang-orang munafik. Meskipun ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah beberapa sahabat yang sebelumnya telah beriman, kemudian mereka murtad menjadi kafir karena mereka mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat kemudian mereka murtad dan mengejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang benar adalah ayat ini berbicara tentang orang-orang munafik, ya, yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bahan olok-olokan ketika di perang apa? Perang Tabuk. Taib. Dan ayat tersebut menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang kufur, keluar dari agama Islam, karena sangat jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah kalian beriman. Dan iman yang dimaksud di sini qad kafartum ba'da imanikum, yaitu keimanan yang zahir, yang nampak dari orang-orang munafik. Karena orang-orang munafik itu imannya cuma di zahir saja. Kalau kita misalkan beli manggis, ya kan, manggis luarnya masih bagus tapi dalamnya misalkan sudah rusak gitu. Nah, orang munafik itu dalamnya rusak, kulitnya masih bagus. Ketika mereka mengatakan suatu kekufuran, menampakkan kebencian, nah kelihatan tuh rusak juga luarnya, mulai keras misalkan keluar kuning-kuningnya dan seterusnya, sehingga kita mengetahui oh ternyata ini sudah rusak, ini luar dan juga dalamnya, ya. Nah, jadi ini sifat orang munafik. Jadi iman yang hanya ditampakkan itu sebagai topeng saja dan tameng, sementara batinnya meyakini hal yang bertolak belakang dengan keimanan. Jadi setelah ucapan hina tersebut terucap dari lisan kotor mereka,
terlepaslah topeng iman yang selama ini menutupi wajah mereka, ya. Jadi ketahuan ternyata ini wajahnya orang munafik. Taib. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perbuatan tidak sopan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja menyebabkan amal seseorang itu terhapus. Apalagi mengolok-olok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 2 Allah memberikan peringatan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian lebih dari suaranya Nabi. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din. Dan janganlah kalian itu mengeraskan suara seperti kalian ngobrol dengan temannya yang lain. Mengeraskan suara di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh, ya. Kemudian apa ancamannya? An tahbata a'malukum wa antum la tash'urun, yaitu amalan kalian akan musnah. Ya. Amalan kalian pahalanya itu akan terhapus. Wa antum la tash'urun, sedangkan kalian tidak menyadarinya. Jadi dia menganggap banyak amalnya, banyak pahalanya, tapi ternyata sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan tidak sopan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bentuknya tadi? Mengeraskan suara, ya, mengeraskan suara di hadapan beliau. Coba kita perhatikan, jika mengangkat suara di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bisa menghapuskan amalan seseorang tanpa dia sadari, lalu bagaimana dengan mengejek Nabi Muhammad, mengolok-olok? Jadi ketika orang kafir membuat kartun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin tertawa-tertawa, ya, atau menyebut ini seni, ini adalah sesuatu apa? Seni, sesuatu yang biasa, ya. Maka ini adalah suatu kebodohan yang luar biasa terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian di sini disebutkan contoh ungkapan yang berkaitan dengan mengolok-olok syariat Islam. Contohnya ucapan apa? Syariat Nabi Muhammad hanya berlaku di zaman dahulu. Kalau buat zaman sekarang sudah nggak cocok lagi, nggak relevan, ya. Ini juga termasuk mengolok-olok syariat Allah Subhanahu wa taala, ucapan yang sangat berbahaya bagi orang yang mengucapkannya. Taib. Misalkan orang menghina jilbab, menghina muslimah dikarenakan dia menutup auratnya, atau juga orang yang menutup wajahnya dihina, atau juga orang laki-laki yang menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jenggotnya misalkan, atau celananya yang cingkrang, ya. Kenapa kok kita sebutkan sifat-sifat tersebut? Karena sifat-sifat itu adalah sunnah yang zahir, yang terlihat, yang bisa dinilai oleh siapapun. Adapun antum sholat, ya, kan di masjid, ya. Jadi orang yang di jalan tuh nggak bisa melihat. Dan juga antum sholat di masjid, habis itu pulang berjalan, nggak sholat kan di jalan, ya kan. Antum puasa kan nggak kelihatan. Antum masa ngomong aku puasa kan nggak juga, ya. Taib. Jadi sunnah yang terlihat, ini contohnya tadi jenggot dan juga celana di atas mata kaki. Kemudian diejek, ini orang ketinggalan zaman, ya, ini orang keterbelakang dan lain sebagainya. Ini ucapan yang berbahaya, ya, ucapan yang berbahaya. Atau bahkan ada yang mengatakan sama-sama jamaah masjid,
ya, sama-sama jamas bid. Teman kita ketika berjumpa dengan teman sholatnya, ya, jenggotan panjang kayak kambing katanya, masya Allah, ya. Padahal dia juga jenggotan dikit tapi, ya, masya Allah. Ini kira-kira keluar dari mulut orang-orang seperti itu apa tujuannya? Tujuannya apa? Kalau dia, ya, mengolok-olok sosok orang tersebut, maka ini bukan suatu kekufuran, tapi dosa besar. Kalau tujuannya adalah mengolok-olok sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini perbuatan kufur, bisa keluar dari agama Islam, ya, karena mengolok-olok sunnah Nabi. Taib. Jadi ini sangat berbahaya, Pak. Jadi usahakan kita jangan sampai memancing orang lain mengatakan atau mengolok-olok salah satu syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai kita memancing. Ya, insyaallah bisa difahami ya. Jadi jangan sampai kita itu mengungkap kekufuran seseorang. Jadi orang itu mungkin muslim ya, secara zahir dia muslim, secara batin juga muslim. Tapi jangan sampai dikarenakan dia itu tiba-tiba mengungkapkan suatu ucapan, statement yang belum pernah dia ucapkan selama ini, yang mengakibatkan dia keluar dari agama Islam. Jadi kita harus berhati-hati. Ya, memang dalam penampilan seseorang itu sudah menjadi fitnah bagi orang lain ya. Ya, misalkan antum ya, berusaha menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada saja orang yang ingin komentar. Padahal kita enggak memancing apapun, tapi ada saja orang yang menunjukkan ketidaksenangannya dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Jadi saya ulang, kalau ejekan tersebut diarahkan kepada personal seseorang, maka ini termasuk dosa, ya, dosa besar. Karena Allah mengatakan la yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah seseorang itu atau sebuah kaum itu mengolok-olok kaum yang lainnya. Kalau mengolok-olok berarti ini dosa. Adapun kalau tujuannya adalah syariat yang dikerjakan oleh orang tersebut, maka ini termasuk perbuatan apa? Kufur. Dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bertobat, ya, maka dikhawatirkan amalan-amalan yang dia lakukan selama ini dihapus oleh Allah. Karena tadi orang yang teriak saja di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dihapus oleh Allah, apalagi orang-orang yang apa? Menistakan agama. Beberapa catatan. Yang pertama, penentuan status sesuatu, ya, penentuan status ucapan dan perbuatan itu sebagai ejekan atau bukan ejekan, kadang-kadang kita kembalikan kepada uruf, kebiasaan yang ada di masyarakat, ya. Tadi kita sebutkan komedi, ya, komedi itu apakah semuanya sudah menjadi uruf di masyarakat? Tentu tidak. Kalau memang itu nyata-nyata menunjukkan penghinaan, penodaan di dalam syariat Allah, maka tidak bisa itu disebut sebagai uruf yang diperbolehkan dalam masyarakat. Nah, di sini dicontohkan misalkan seseorang ketika membaca Al-Qur'anul Karim, dia ketika membuka lembaran Al-Qur'anul Karim, ya, kadang seseorang itu otomatis seperti baca buku biasa. Karena buku itu kadang-kadang susah dibuka ya Pak ya. Maka pakai langsung dijilat jarinya untuk membuka apa? Mushaf. Baik. Pada asalnya kalau dia melakukannya dengan permusuhan untuk menghinakan, jelas-jelas itu perbuatan apa? Kufur. Seperti orang yang meludah langsung di mushaf, ya. Dijilatin setiap halaman, dikasih ludahnya gitu ya. Tapi seseorang mungkin dia dengan alasan ini susah dibukanya, jadi pakai ludah ya, gitu. Ya, ini sebagian masyarakat seperti itu. Ya, semoga diampuni oleh
Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap saja kita katakan ini perbuatan yang tidak sopan. Perbuatan tidak sopan menggunakan ludah. Meskipun ludah kita suci apa enggak, Pak? Suci, mulut kita suci, baca Al-Qur'an, ya. Kemudian kita butuhkan pakai apa ini air ini? Ya, mungkin pakai keringat kalau ada ya. Kalau enggak ada keringat bagaimana? Kadang seseorang susah buka, apalagi mungkin nenek-nenek, kakek-kakek itu kan. Pakai Quran yang gede, itu kadang kesusahan tuh. Seret enggak dapat-dapat ya. Akhirnya pakai ludahnya. Ya, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian pertanyaan yang lain. Apakah perbuatan tersebut kalau pelakunya sudah bertobat kepada Allah, dia terbebas dari hukuman? Ya, emang hukumannya apa sih? Orang yang mengolok-olok agama dan dia tidak bertobat, pada asalnya kafir dan hukumannya dibunuh ya, karena dianggap sebagai keluar dari agama Islam, ya, menunjukkan permusuhan kepada Allah dan juga Rasulnya dan juga kepada kaum muslimin. Nah, kalau dia bertobat kepada Allah, apakah dia tetap dibunuh atau diampuni? Ini pendapat pertama, yaitu tidak bisa. Taubat seseorang yang mengolok-olok Allah, Rasulnya dan Al-Quran diharapkan dapat diterima oleh Allah jika memang dia jujur dalam taubatnya. Namun hukum had atas kekafirannya tetap ditegakkan. Artinya apa? Jadi tidak bisa di sini tidak menggugurkan hukuman had tadi. Dia tetap dibunuh. Adapun taubatnya adalah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa para ulama berpendapat dengan pendapat ini? Ya, supaya sebagai saddud dzari'ah, penutup jalan. Kalau setiap orang yang mengolok-olok agama Islam kemudian aku salah, aku bertobat, maka akan banyak sekali orang yang melakukan perbuatan serupa. Dan juga dikarenakan berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Siapa yang mengganti agamanya artinya apa? Murtad ya, bunuhlah dia. Ini dalam syariat kaum muslimin. Baik. Dan juga disebutkan tentang tadi dalam firman Allah Subhanahu wa taala, la ta'tadiru qad kafartum. Orang-orang yang mengolok-olok syariat Allah itu disebut sebagai orang apa? Kafir ya. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian sudah menunjukkan kekufuran yang sebelumnya kalian itu menunjukkan keimanan, maka kalian itu sudah kufur murni. Jadi orang yang kufur ini diberikan hukuman had. Taib. Pendapat yang kedua, taubatnya diterima dan dia tidak dihukum. Itu pendapat yang kedua. Karena kenapa berpendapat seperti ini? Karena orang-orang yang tadi mengolok-olok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak dihukum oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada riwayat apapun bahwasanya orang yang mengolok-olok Nabi itu kemudian ditangkap dihukum, tidak. Tapi riwayat sebaliknya, yaitu orang tersebut bertaubat kepada Allah dan bersumpah ya akan memperbaiki kesalahannya dengan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam medan pertempuran di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Maka orang ini disebutkan meninggal di masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq melawan Musailimah Al-Kadzab. Tahu Musailimah Pak ya? Musailimah itu seorang yang mengaku sebagai nabi, maka dia dijuluki sebagai Al-Kadzab, yaitu pendusta. Para nabi palsu banyak, tetapi satu-satunya yang mendapatkan gelar nempel di namanya cuman siapa?
Musailimah, ya, Musailimah al-Kadzab. Nabi yang lain enggak? Yang nabi yang lain enggak? Misalkan ada Al-Aswad, Al-Ansi, Tulaihah, Al-Asadi, enggak ada Al-Kadzab, itu enggak ada, ya. Tapi cuma Musailimah saja yang ada gelarnya Al-Kadzab, karena memang begitu parah orangnya, pengikutnya itu banyak sekali dan juga menyebabkan kematian para sahabat, para pembaca Al-Quran. Dan para ulama yang menolak diterima tobatnya tadi, menyanggah pendapat yang kedua, ya, nggak bisa, orang ini tetap dibunuh, gitu ya. Kalau di zaman Nabi Muhammad memang pengasih, memaafkan, maka orang ini dimaafkan dia. Adapun di zaman sekarang nggak bisa. Nabi Muhammad sudah meninggal dunia, ya. Nabi Muhammad sudah meninggal dunia, maka kita tidak mengetahui apakah Nabi Muhammad SAW memaafkannya atau tidak. Karena di zaman Nabi Muhammad itu ada juga orang yang dibunuh dikarenakan sering menyakiti kaum muslimin dan juga menyakiti Nabi Muhammad SAW, yaitu Ka'ab, ya, Ka'ab bin Al-Ashraf, orang Yahudi. Nabi Muhammad SAW mengutus Muhammad bin Maslamah untuk mengeksekusi orang Yahudi ini. Maka tidak diketahui kalau zaman sekarang, kalau ada orang yang mengolok-olok Nabi Muhammad SAW misalkan, apakah dia diampuni atau tidak, gitu. Baik. Dan Nabi Muhammad SAW pernah ketika ada seseorang yang datang mengatakan, ya Muhammad i'dil fa innaka la ta'dil. Wahai Muhammad, adillah kamu, sesungguhnya kamu itu tidak adil. Maka Khalid ibn Walid bangkit dan mengatakan, ya Rasulullah, izinkan aku memenggal lehernya. Masya Allah, ya, izinkan aku memenggal. Tidak, dia itu orang yang memiliki teman-teman. Kalau kalian membandingkan solat kalian dengan solat mereka, kalian merasa kecil solatnya. Puasa kalian dibandingkan dengan puasa mereka, merasa kecil, ya. Atau dalam riwayat lain mengatakan, ma'adzallah ayyatahaddatsan nasu anni aqtulu ashabi. Aku berlindung kepada Allah, jangan sampai orang-orang musyrikin itu mengatakan bahwasanya Muhammad membunuh temannya sendiri, ya. Karena orang yang berhadapan dengan Nabi Muhammad itu secara zahir adalah muslim, dan berita itu nanti banyak yang A, misalkan A, B, C, nanti nyampe ke orang bisa apa? C, D, E, ya kan? Bisa berubah gitu. Taib. Maka ini dihindari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, ya, pendapat yang kedua ini mengatakan tobatnya diterima secara mutlak dan orang tersebut tidak dihukum sama sekali. Pendapat yang ketiga yaitu mengatakan bisa diterima kalau memang terlihat taubatnya itu serius. Ini juga pendapat yang kuat ini, ya, dan bagus. Kalau terlihat orang yang melakukan penistaan agama itu dia menyesal perbuatannya, dia mengatakan aku tidak tahu, aku sangat menyesal, aku sudah tahu setelah diberikan penjelasan oleh fulan, ya, dan aku sedih karena melakukan hal tersebut, maka ini bisa diterima. Tapi kalau dia ngomong sambil ketawa-ketawa, hahaha, gitu ya, aku mohon maaf, tapi sambil apa? Ketawa. Ini menunjukkan apa? Ketidakseriusannya, nggak ada penyesalannya, ya, tidak ada kesedihan ketika dia apa? Mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja yang seperti ini tidak diterima. Taib. Pendapat yang keempat, ini yang tadi kita sebutkan, bisa diterima jika celaan yang dia lakukan itu berkaitan dengan selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau berkaitan dengan Rasulullah, maka harus tetap ditegakkan had, ya, untuk melindungi kehormatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena Allah Maha Pengampun, ya, Allah Maha Pengampun. Allah mengampuni hambanya yang bertobat kepadanya. Adapun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diketahui apakah beliau akan memaafkan orang tersebut atau
atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama dalam kitab Ibnu Taimiyah ya, Sharim al-Maslul, jadi pedang yang terhunus untuk para pencela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Jadi di zaman sekarang banyak teknologi yang berkembang yang bisa digunakan oleh siapa saja, yang dimana banyak juga orang-orang yang ingin tampil, orang-orang yang tidak memiliki ilmu, ingin mendapatkan pengikut yang banyak, ingin viral videonya, tetapi dia salah langkah dengan menjadikan syariat Allah Subhanahu wa taala sebagai bahan olok-olokan. Maka yang seperti ini ya harus dididik ya, kaum muslimin harus dididik ulang supaya mereka mengetahui batasan-batasan di dalam bercanda. Taib. Nah, mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya, Pak. Nah, kalau nggak sengaja nggak apa-apa, Pak ya. Orang baca Quran kemudian ngiler ya. Taib. Ini tidak sengaja. Ya mungkin ada ya. Nah. Taib. Karena orang baca Al-Quran kadang-kadang berkumpul di mulutnya air liur gitu kan. Dia belum selesai baca, belum berhenti tapi air liurnya sudah ngumpul banyak. Akhirnya tidak bisa nampung gitu mungkin. Wallahu alam. Taib. Ada lagi, Pak? Cukup ini. Jadi tugas kita sebagai orang tua dan juga orang yang mengetahui hukum Allah adalah mengajarkan kepada anak-anak kita ya. Jadi kita prioritaskan anak-anak kita, generasi muda yang mereka itu sedang mencari nama di masyarakat ya, mencari jati diri. Terkadang mereka itu jatuh dalam hal-hal seperti itu. Maka kita sebagai orang tua punya tanggung jawab besar untuk memberitahukan kepada anak-anak kita batasan-batasan yang boleh dan batasan-batasan yang tidak diperbolehkan. Taib. Ya. Terkait mengolok-olok agama Islam. Sekarang kita misalnya bagaimana sikap kita kalau ada tokoh orang yang berilmu dengan sombongnya dia mengolok-olok agama. Kemudian kalau kita lihat juga di ketika lagi ramai pembakaran Al-Quran itu ada beberapa pemuda yang langsung menyerang orang yang itu bagaimana sikap kita gitu? Iya. Ada orang yang membakar Al-Quran kemudian orang yang membakar itu diserang, itu nggak bisa disalahkan juga karena ada sifat ghirah di dalam dirinya ya. Seperti dulu sebelum ada peperangan antara kaum muslimin dengan Yahudi, Quraidah kalau nggak salah, itu seorang wanita ketika di pasar bajunya diikat sehingga ketika dia berdiri kelihatan auratnya. Maka seorang muslim karena dia merasa kaum muslimin ini dilecehkan, dia langsung membunuh orang yang melakukannya dan dia dibunuh juga ya, sehingga terjadilah pertempuran antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Taib. Jadi tidak bisa langsung disalahkan orang yang melihat seperti itu sebagai kemungkaran yang besar lalu dia bertindak ya dengan kalau kita bilang mungkin anarkis kan gitu ya. Ya meskipun kita memperhatikan kaum muslimin ini takut membahayakan kaum muslimin yang lainnya. Takut membahayakan nanti kaum muslimin mendapatkan diskriminasi atau bagaimana ya. Tetapi kita sekali lagi tidak bisa menyalahkan orang yang bertindak tadi langsung secara spontanitas dikarenakan ada sifat ghirah yang ada di dalam dirinya. Wallahu a'lam bishawab ya. Kemudian tadi apa yang pertama? Ya, ini yang bermasalah ini tokoh ya, seorang tokoh kemudian berbicara ya seakan-akan ingin menyenangkan hadirin
ya, teman-temannya sesama tokoh juga, tetapi dengan mengolok-olok syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang mendengarkan ini hanya tertawa atau minimal diam saja, tidak berani menegur ataupun berkomentar apapun. Ya, ini ada beberapa kemungkinan. Mungkin ya, apa yang disampaikan itu menurut mereka bukan termasuk apa? Mengolok-olok agama. Ya. Karena mensikapi hal tersebut butuh waktu kadang-kadang ya. Kadang-kadang butuh waktu. Takutnya kita yang salah penilaian. Baik. Jadi itu kemungkinan pertama. Atau kemungkinan yang kedua, mereka itu orang yang tidak berani untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, mungkin yang mengingkari banyak, tetapi setiap orang kan tidak mengetahui hati masing-masing orang yang mengingkarinya. Maka ketika ingin bersuara, takutnya dia cuman sendirian. Ya, al-muhim bahwasanya kalau pengingkaran itu ada, maka tidak boleh didiamkan. Seandainya setelah berpikir tentang pernyataan tadi ternyata adalah mengandung kemungkaran, maka orang yang hadir di majelis tersebut dan memiliki ilmu, dia harus menjelaskan membuat klarifikasi tentang ucapan ini adalah ucapan yang buruk, ucapan menistakan syariat Allah, menistakan sunnah Nabi SAW yang tidak boleh diikuti. Karena kalau tidak membuat pernyataan seperti itu, berarti seakan-akan tidak memiliki sikap apapun terhadap pengolok-olokan yang dilakukan oleh agama Islam. Ya, misalkan naudzubillah, jangan ya, si A ya, ada si A. Dia mengolok-olok sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tokoh-tokoh ahli ilmu juga diam saja, ya, diam saja, karena mereka memikirkan dulu ini termasuk olok-olok atau bukan, gitu. Ketika mereka sudah selesai, mereka mungkin ada yang nanya, tadi itu benar apa enggak sih? Itu termasuk olok-olok apa sih? Kalau termasuk olok-olok, kemudian mereka diam saja, ini bahaya, ya. Ini sangat berbahaya. Mereka harus menjelaskan dan juga menegur orang yang mengucapkannya tadi, bahwasanya yang dikatakan tadi adalah perbuatan yang buruk, perbuatan yang harus ditutupi, sehingga orang yang mengutarakan statement yang salah tadi, mengolok-olok salah satu bagian dari syariat Allah, dia yang meminta maaf, ucapannya salah tadi, keliru misalkan ya, supaya dia langsung yang meminta maaf. Kalau dia tidak mau minta maaf, yang ini tadi orang yang mendengarkan tadi yang harus menyampaikan kepada masyarakat ini adalah perbuatan, ya, supaya mereka mereka tahu. Wallahu a'lam bishawab. Terkait ini lagi, terkait yang tadi kan di sini ada 4 taubatnya orang yang mengolok-olok agama. Nah, kembali lagi ke tokoh tadi, dia kan tahu bahwa yang dia katakan itu berilmu lah, dia orang yang berilmu, dan dia tahu bahwa itu sebetulnya salah ya ucapan dia. Nah, ketika dia tidak bertaubat, kalau dia tidak bertaubat, ini bahaya. Senang-senang aja gitu, santai. Iya, itu bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Ya, meskipun kalau kita menilai ini seperti orang yang munafik, lebih cenderung kepada kemunafikan. Apalagi sekarang tidak ada pengadilan Islam ya. Kalau misalkan ada orang tersebut dihadapkan ke pengadilan, kemudian menjelaskan ucapan yang dia ucapkan untuk ditentukan ini mengolok-olok atau bukan, ya. Jadi ya semoga kalau kita masih husnudzon ya, semoga orang tersebut bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau paling tidak orang tersebut kita beri udzur sebagai orang yang jahil, artinya meskipun dia berilmu tapi dalam kalimat yang dia ucapkan dia tidak mengetahui kalau ini termasuk olok-olok, gitu. Nah, itu mungkin yang bisa kita lakukan. Nah, karena sulit terbayang di pikiran kita orang berilmu kemudian dengan sengaja mengolok-olok salah satu bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu Masya Allah, itu sesuatu yang berat gitu ya. Kalau ada, mungkin ada, tapi nggak mungkin kalau sampai didiamkan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita,
hidayah ilmu dan juga taufik menjaga kita dan juga keluarga kita agar senantiasa mencintai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan dan juga dengan lisan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.